Indah Prasetyawati dengan NIM 20021046200. Saya di sini akan memperkenalkan bahasa daerah asal tempat kota tinggal saya, yaitu Kota Probolinggo, Jawa Timur. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Bahasa Bantu kelas C Universitas Jember, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bahasa Jawa di Probolinggo itu berbeda dengan bahasa baku yang pernah kalian pelajari dalam tingkat SD sampai tingkat SMA. Dilihat dari tuturan dan tulisan sehari-hari masyarakat Probolinggo, karena memiliki ciri khas tersendiri dan juga dipengaruhi oleh bahasa Madura. Di kota Probolinggo terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura, dan keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Bahasa Jawa itu digunakan untuk berkomunikasi, bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam lingkup masyarakat. Penempatannya juga dipengaruhi oleh perbedaan umur, jabatan, derajat, dan tingkat kekerabatannya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa Ngoko-Lugu. Yang dimaksud dengan Ngoko-Lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral, atau disebut dengan leksikon ngoko dan netral, tanpa terselip leksikon krama inggil atau krama andap, baik untuk orang pertama, kedua maupun ketiga. Contohnya, bojoku nokoku kakek kelambi bocah-bocah. Istri saya membelikan anak-anak baju. Contoh yang kedua, Mas Toto menggawe kakek di Darmo layangan, yang akhirnya Mas Toto membuatkan di Darmo layangan. Tampak sufix kakek pada nuko kakek atau membelikan, dan gawe kakek atau membuatkan merupakan aktif penanda leksikon ngoko. Yang kedua, bahasa ngoko alus. Bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas kosakata ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas kosakata krama inggil, krama andap, atau kosakata krama yang muncul di dalam ragam. Ini sebenarnya hanya digunakan untuk menghormati mitra bicara. Sebagai contoh, kuingenane singgah tindak nenek, yang artinya kemarin dulu nenek kesini. Pak guru bahasa Jawa sing anyar iku asmane sopo, yang artinya Pak guru bahasa Jawa yang baru itu namanya siapa. Tampak bahwa pada butir tindak pergi atau berangkat dan asmani atau namanya merupakan leksikon krama inggil yang berfungsi untuk menghormati mitra tutur. Yang ketiga, krama lugu. Secara semantis, ragam krama lugu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam krama yang kadar kehalusannya rendah. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar kehalusan. Contohnya, niki berarti ke sing pundi sing ajeng dijolake. Berarti ini yang mana yang akan ditugaskan? Mbak jenenge walau dipadosi bapak. Mbak Anda tadi dicari bapak. Mbak jenenge wau dipadosi bapak. Tanpa office di pada dijolak kaki, ditukarkan dan dipadosi dicari merupakan akvis moko yang lebih sering muncul dalam unggah-ungguh daripada akvis dipun, ipun,
pun, dan aken. Contoh kalimat di atas bertujuan untuk menurunkan derajat kehalusan. Yang keempat adalah krama halus. Bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya terdiri atas kosakata krama dan dapat ditambah dengan kosakata krama inggil atau krama andap. Meskipun begitu, yang menjadi kosakata inti dalam ragam ini adalah kosakata yang berbentuk krama. Kosakata matya dan kosakata rokok tidak pernah muncul di dalam tingkat tutur ini. Selain itu, kosakata krama inggil atau krama andap secara konsisten selalu digunakan